Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tak kurang dari apapun. Dan yang paling penting yaitu tetap patuhi protokol kesehatan. Oke? Selalu berpikir tajam. Baik, kesempatan kali ini saya akan sharing ya. Ini tujuannya sharing, belajar bareng, saling memberi dukungan dan juga saling melengkapi. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang cara membuat RAKS PBS dengan acuan anggaran dari BOS atau biaya operasional sekolah. Baik, sebelum teman-teman membuat RAKS atau RAPBS, baiknya teman-teman memahami benar eh, apa yang ingin dilakukan dari pembelanjaan. Oke, nggak konsen nih. Asal teman-teman paham benar apa yang ingin teman-teman belanjakan dari anggaran BOS, ya kan? Kita harus memahami dulu juknis terbaru, yaitu Permendikbud tahun nomor 6 tahun 2021, ya. Oke. Nah, di sini sudah saya rangkum ya, juknis yang nomor 6 tahun 2021 ya, dari penerimaan. Nah, kenapa di sini sangat penting sekali teman-teman untuk memahami juknis BOS ini, dikarenakan sebagai acuan kita dalam penganggaran ya. Nah, kemarin ada teman-teman yang bertanya, ya ini intermezzo teman-teman, hanya saling berbagi saja. Kemarin ada teman-teman yang kondisi realnya siswa, jumlah siswanya bila dihitung tidak sesuai dengan pendapatan bos atau lebih kecil dari pendapatan bos yang seharusnya, ya kemungkinan. Contohnya harusnya dia itu mendapatkan 96 juta, tapi kenyataannya mendapatkan 90 juta ya. Karena apa? Mengacu pada dapodik yang sekarang. Padahal dalam aturan juknis itu ya, secara tekstual di sini data kondisi real dapodik diambil mulai tanggal tanggal cut off, yaitu di sini tanggal 31 Agustus. Nah, di sini tanggal 30 Agustus. Nah, selain itu dapodik harus sudah terupdate sesuai dengan updating pada saat itu. Contohnya mungkin dapodik versi 2020D, maka yang disinkronkan harus dapodik yang 2020D. Oke. Baik, kalau sudah dipahami, sekarang kita meloncat pembuatan RAKS, RAPBS manual ya. Kenapa di sini saya buat manual? Dikarenakan manual itu membantu kita dalam mengekspresikan, ya ibaratnya yaitu kanvas, lukisan kanvas. Kita harus melukis dulu, baru nanti kita realisasikan seperti apa. Nah, kita berpikir dulu di sini, kita tuangkan ide-ide kita. Maksudnya itu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke TKP, yaitu pembuatan di sini RAPBS atau RKS, ya kan. Nah, ya saya terima kasih juga kepada teman-teman ya, ternyata banyak sekali dari teman-teman yang mendukung ya, dari Bendahara Jogja, Solo, kemudian
Pasuruan, Malang, dan yang paling jauh sendiri yaitu teman kita dari NTT. Saya terima kasih sekali atas dukungannya dan selalu bertanya, kita selalu apa namanya? Kita selalu berkomunikasi dalam mencari solusi atau kita belajar bareng ya kan, bahasanya seperti apa, karena setiap kebijakan pemerintah itu dalam setiap daerah itu berbeda-beda. Maka di sini saya berterima kasih sekali atas masukan-masukan dari teman-teman semuanya. Lanjut. Nah, di sini yang akan kita lihat di sini yaitu kita lihat rumusan. Oke. Nah, rumusan di sini kita cek rumusannya. Anggaran per siswa, jumlah dan total anggaran dalam 1 tahun. Ya, di sini yang akan saya contohkan yaitu SMP dan SD. Dan kebetulan yang akan saya contohkan di sini yaitu tempat kota saya sendiri yaitu Kota Pahlawan, Surabaya. Dan apabila teman-teman mungkin dari luar daerah bisa disesuaikan dengan anggaran belanjanya di setiap penerimaan ya. Karena setiap anggaran belanja di setiap daerah mungkin berbeda-beda sesuai dengan mandat atau juknis yang sudah diinfokan oleh Mas Menteri ya, Mas Nadiem Makarim. Beliau mengatakan bahwa anggaran per siswa itu setiap daerah ada beberapa daerah yang berbeda dikarenakan disesuaikan dengan jumlah pembelanjaan ya, jumlah total pembelanjaan ya. Kalau pas pada saat Zoom meeting dulu kemarin ya, disesuaikan dengan anggaran belanja di kota masing-masing. Bila penggunaannya atau pembelanjaannya itu mahal, maka di sini kemungkinan anggarannya juga lebih besar ya. Oke, itu sekilas saja. Nah, kemudian bagaimana cara mencari penyaluran dana yang bisa kita buat sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, kita lihat, kita cek di sini bahwasanya penyaluran dana BOS reguler pada bab 4 ya, pasal 8. Penyaluran BOS ada 3 tahap, yaitu tahap 1, 2, dan 3. Di mana tahap 1 terdiri dari 4 bulan, dan tahap 3 4 bulan dengan besaran 30%, 40%, 30%. Oke, kita kembali. CW1 apabila siswa atau besaran dana ya, besaran dana yang diperoleh oleh daerah, di sini saya contohkan Surabaya, itu 1.250.000 per siswa untuk jenjang SMP dan per siswa 1.020.000 untuk jenjang SD. Nah, kita lihat di sini, ini saya buat sendiri ya, mungkin teman-teman juga bisa membuat seperti ini atau mungkin lebih canggih lagi. Contoh di sini seandainya sekolah A mendapatkan dan siswa 200 atau 105 gitu ya, maka total anggaran 1 tahun ya, total anggaran murni 1 tahun BOS tahun 2021 yaitu 131.250.000 dengan asumsi tahap 1 mendapatkan sekian, tahap 2 mendapatkan 52 juta sekian, dan tahap 3 mendapatkan 39 sekian. Tapi pada tahap 3 biasanya menyesuaikan pagu. Apabila pagunya mendapatkan pendapatan siswanya semakin banyak, maka pagunya akan mungkin lebih dari 39.375 ya, nanti dikalkulasikan saja. Apabila pagunya semakin turun, maka kemungkinan lebih kecil dari 39 juta. Demikian dengan SD. Apabila nilainya atau pendapatan siswanya sama di tahun ajaran berikutnya, maka tidak akan berubah ya anggarannya, tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat. Ya, oke.
Di sini yang akan saya buat contoh ya, itu sekalian saya sendiri mendapatkan siswa 76 juta 76, maaf ya, 76, maka besaran anggaran saya satu tahun yaitu 95 miliar, 95 juta maksudnya, dengan pencairan penyaluran dana pada tahap 1 mendapatkan 28.500, ini murni ya. Tahap 2 38, tahap 3 28. Nah, pada saat pagu nanti pagunya nanti, apabila pada semester Mas catur bulan 3 itu saya mendapatkan siswa bertambah, maka pagu saya juga pasti akan bertambah. Oke, ini acuan anggaran untuk RAP atau RAKS, Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah tahun anggaran 2021. Lanjut, sekarang kita masuk ke RAPS-nya. Nah, ini adalah RAP-nya yang sudah saya buat ya. Silakan teman-teman mungkin bisa mencontoh seperti ini, atau mungkin lebih canggih lagi silakan. Saya malah sangat antusias bila teman-teman bisa tertib administrasi ya, agar bisa mendapatkan eh, apa agar laporannya tidak terganggu. Oke, di sini ada 3 pilihan untuk tahap awal ya kan, biasanya saldo awal, saldo kas awal tahun, dan anggaran bos. Oke, anggaran bos tadi kita lihat dari pendapatan jumlah siswa. Oke, kemudian saldo awal tahun di sini yaitu diambil dari rekening atau jasa bank ya. Saldo awal tahun ya, ini saldo awal tahun diambil dari jasa bank, jasa pembantu bank. Contohnya kemungkinan tersisa di bank sekitar 1445,70. Nah, maka anggaran total satu tahun sekian. Nah, ini saldo di bank adalah terdiri dari bunga diambil pajak. Ini saldo awal tahun diambil dari saldo akhir tahun 2020, yaitu pada saat pergantian rekening biasanya sudah ganti, bukan ganti tabungan, tapi sudah ganti bulan di biasanya ada ya. Kemudian saldo kas awal tahun yaitu sisa akas atau sisa pembantu kas tahun 2020. Apabila dananya masih tersisa 10 juta, banyak ya sebenarnya. Tapi kebanyakan banyak yang mungkin kemarin tidak terrealisasi karena pandemi ya. Nah, maka anggaran tahun ini yaitu 105.145,70 ya, karena ada anggaran kas ya. Ini ya. Tapi kemarin ini saya sesuaikan dengan realisasi ya. Oke, di sini secara realisasi 0, dan ini saya nolkan. Ini untuk pembuatan dasar ya, pembuatan dasar. Nah, bagaimana cara melihat harga satuan di sini? Nah, teman-teman perlu diperhatikan bahwa untuk wilayah Surabaya khususnya, harga satuan dilihat dari SIPKS tahun 2021. Nah, itu untuk khususnya wilayah Surabaya, dan umumnya mungkin untuk teman-teman di luar daerah yang belum menggunakan SPKS atau masih manual, mungkin bisa menggunakan dasar anggaran atau standar harga di penyedia masing-masing. Dalam hal ini yang sudah masuk di Siplah ya, Siplah. Saran saya gunakan Siplah yang sesuai dengan daerah ya. Kenapa? Dikarenakan takut bila nanti ada apa-apa kita mudah menghubungi. Tapi apabila di luar daerah memang bisa konteks, tapi kan
lebih mudah kalau di dalam daerah masing-masing. Oke, itu saran saya sih. Kemungkinan teman-teman mungkin ada yang lebih baik, silahkan. Tapi untuk wilayah Surabaya sendiri sudah ditetapkan bahwa harga satuan yaitu mengacu pada SSH standar harga di SIPKS tahun 2021. Nah, kemudian kita klik rincian. Di sini ada beberapa ini tendik ya, karena guru tempat saya sudah banyak yang sertifikasi, maka yang saya masukkan hanya tendik. Beberapa saya masukkan Bobda, maka di sini yang saya masukkan hanyalah tendiknya saja. Ini nanti lihat kebijakan terbaru ya. Oke, standar harga di sini per hari karena tendik hitungannya adalah hari 85.000 di sini sesuai realnya. Kemudian bagaimana melihat SSH-nya? Oke, di sini kita cek ya teman-teman. Silakan buka SIPKS tahun 2021 login ya kan. Saya keluarkan dulu. Saya log out. Oke, di sini masukkan. Kemudian login, pilih dana bos ya. Kemudian lihat komponen. Nah, mencari honor, di sini tendik, kita cek ya honorarium 98.300. Nah, di sini ada honorarium ceramah, kita cek. Nah, di sini 98 ini pelaksanaan kegiatan administrasi, belanja jasa tenaga pemadam, belanja jasa tenaga ketentraman ketertiban. Di sini kita cari yang pendidik ya, pendidik. Nah, ini ada belanja jasa tenaga kebersihan, belanja jasa tenaga keamanan. Nah, ini adalah honor 98.300. Maka kita tinggal masukkan saja di sini. Berarti 85 ini masih di ambang atau masih di bawah SSH ya. Ini untuk yang tenaga keamanan dan tenaga kebersihan itu 98.300. Kemudian ada pendidikan. Nah, ini tenaga honor ini penunjang pelaksanaan kegiatan administrasi ya. Ini belanja jasa tenaga pendidikan ya, masih dalam ranah pendidikan. Di sini honorarium untuk TU ya. Ada lab, ada tenaga kesehatan dan sebagainya. Silakan dicari di SSH. Oke. Nah, itu untuk honor ya, teman-teman, untuk honor tenaga pendidik. Nah, untuk honor guru ya. Kalau untuk honor guru kalau saya menggunakan biaya operasional tenaga pendidik. Tenaga pendidik. Yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah. Besar jamnya yaitu 37.625. Ini yang untuk untuk guru ya, guru pendidik. Tenaga pendidik ya, bukan tenaga kependidikan. Apakah ada tenaga kependidikan? Kita coba ya. Tenaga kependidikan kategori A, TU, lab, pustakawan per bulan ya 4 juta. Nah, tapi ini saya tidak memakai yang ini, terlalu besar ya bagi saya. Saya menggunakan yang honor tadi. Ini
belanja jasa tenaga pendidikan. Ya, bila teman-teman di sini saya tidak menganjurkan, cuman teman-teman silakan tanyakan terlebih dahulu kepada penyelia, ya, penyelia masing-masing, atau bisa ke Mas Haji dan juga ke Mas apa, koordinator penyelia, ya. Bisa ditanyakan langsung pada beliau apa tentang SSH tersebut. Nah, ini untuk honor, ya. Dan honor perlu diperhatikan teman-teman pada juknisnya pasal 13, ya kan? Pasal 13 bab 5 pasal 13. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, tapi banyak yang juga yang agak bingung dalam menyikapi kontekstual ini. Ya, perlu diperhatikan untuk pada masa pandemi pada masa pandemi saat ini persentase 50% itu dimaafkan. Maksudnya bila pembelanjaan honor lebih dari 50% itu dimaafkan, tapi dengan logis, ya. Maksudnya dengan logis yaitu yang masuk akal. Ya, karena apa? Karena yang lebih diutamakan yaitu sekarang yaitu prokes, protokol kesehatan, dan juga hal-hal yang menunjang pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Maka yang diutamakan yang itu. Oke, pembayaran honor sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, ini penjelasan dari ayat 3, persentase yaitu syaratnya berstatus bukan aparatur sipil negara atau bukan ASN, ya, non PNS. Tercatat pada Dapodik, tetap mengacu pada Dapodik, ya, guru yang sudah tercatat di Dapodik. Kemudian belum mendapatkan tunjangan profesi atau sertifikasi atau in-passing. Kemudian melaksanakan proses PJJ jarak jauh, dia masih aktif pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian apabila ada sisa, nah di sini pada perlu diperhatikan ini secara konteks, ya teman-teman, biar tidak salah paham. Pembayaran honor ini untuk syarat nomor 1, yaitu pada saat normal pembatasan 50%. Nah, di sini ada tambahan miliki nomor unik pendidik dan kependidikan atau NUPTK. Dan sedangkan pada pembayaran honor, ya, yang dimaksud pada ayat 3 di sini, ya, tidak ada kata NUPTK, tidak ada kata harus memiliki nomor unik pendidik dan kependidikan. Jadi dapat disimpulkan, silakan menyimpulkan sendiri, ya. Ini secara konteks di juknisnya. Kemudian pada pasal 14, teman-teman, di sini apabila ada sisa atau mungkin sisa honor dari 50%, karena ini menyangkut global, ya. Pada ayat 1 berarti yang 1 pada saat kondisi normal atau pada saat kondisi bencana non alam atau bencana alam, yaitu di ayat 3. Maka dapat diberikan kepada terdapat sisa dana pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan, ya, kepala lab, tenaga kebersihan, dan juga mungkin keamanan dan lain sebagainya. Itu harus memenuhi syarat berstatus bukan aparatur sipil negara sama ASN. Dan di sini hanya 2 syarat saja sesuai juknis, ya, ditugaskan oleh kepala sekolah, ditugaskan. Berarti harus memiliki SK dari kepala sekolah atau satuan pendidikan terkait. Nah, jadi tidak ada istilah NUPTK atau mungkin di sini tidak tercantum, ya kan, secara apa namanya, secara tekstualnya, secara konteks, ya, nggak ada penjelasannya, tidak ada penjabarannya yang harus memiliki NUPTK atau harus terdaftar di Dapodik. Ini, ya, silakan dipahami masing-masing. Ini sangat penting untuk pemahaman teman-teman dalam pemahaman juknis. Oke, langsung lanjut.
Baik, langsung kita kembali ke RAKS, yaitu ini honor tadi, total dalam 1 tahun 61.200 ya. 61.200. Nah, ini harganya. Kemudian pengembangan perpus dan lain sebagainya harus mengacu pada SSH. Saya contohkan lagi di sini kemungkinan koran Jawa Pos atau koran apalah itu. Sini koran Jawa Pos ya 120 dengan rincian 12 bulan atau 1 tahun ya. Maka saya lihat di SSH-nya apakah benar 120 ya koran Jawa Pos. Koran gitu aja ya. Akan lihat ada Harian Nasional, Kompas dan lain sebagainya, ada koran Jawa Pos. Nah, di sini harga SSH-nya yaitu 120. Maka saya masukkan di sini 120 ya, sesuai dengan juknis, sama dengan juknisnya. Kemudian ada di sini ada penerimaan peserta baru yaitu cetak brosur dan cetak map PPDB ya. Kita klik, kita cari brosur itu. Nah, jangan cetak brosur tapi brosur kita aja sudah muncul ya. Dan cetak brosur di sini saya memilih yang cetak brosur ukuran A4 yang 2200 ya, lembar. 2200 per lembar ya. Ini kodenya kemarin saya agak bingung ya. Ini kode saya ganti. Nah, biar saya nanti tinggal memasukkan kodenya saja. Tinggal masukkan kode nanti akan muncul cetak brosur ini. Ya, kita lihat rincian. Ini ya. Dengan asumsi 2200 1000 lembar ya. 2200 maka sudah sesuai dengan SSH. Ya, sama. Kemudian di sini ada cetak map ya, map. Kita masukkan saja kodenya untuk mencari atau bisa langsung map gitu ya teman-teman. Cetak map hotprint. Kalau ini tidak map hotprint, tapi kalau saya di sini cetak stop map ya, cetak stop map. Atau kalau teman-teman mau bingung cari harga, tinggal ketik map ini aja. Nanti di sini akan muncul seperti biasa. Silakan pilih harga SSH-nya ya, sesuaikan dengan realisasinya bagaimana ya kan di sini. Oke, kemudian silakan dipilih. Oke teman-teman, nah itu cara membuat RAPBS-nya. Jadi silakan disesuaikan dengan harga-harga di sini, harga SSH-nya. Apabila sudah sesuai harga SSH-nya bisa sama atau lebih kecil ya. Atau lebih kecil, contohnya di sini saya harga cetak stop mapnya itu lebih kecil dari SSH, maka masih bisa saya anggarkan karena kan harganya memang 12.000 ya. Tapi kalau mungkin harganya 11.000 atau 10.000 silakan dianggarkan sesuai, yang penting tidak melebihi anggaran SSH. Oke. Apabila teman-teman sudah selesai semuanya menganggarkan RAPBS-nya, sehingga di sini saya masih ada sisa 140 anggaran ya, masih tersisa 140 karena masih belum fix ya SIPKS-nya, maka saya sisakan dulu nunggu. Di sini hanya teknis pembuatan secara manual. Oke, kita lihat link anggaran. Di sini sudah saya buat. Nah, sesuai dengan rumusan saya yaitu CW1 mendapatkan 28.500. Maka di sini saya belanja harus 28.500. Apabila nanti ada saldo awal tahun ini saldonya berapa? Contohnya tadi saya contohkan 1445, maka di sini harus sesuai 1445 ya. Ini sudah saya buat secara
per CW ya, secara CW, sehingga nanti ketika ada revisi saya tidak bingung mau ditaruh di mana ya, biar tidak acak-acakan realisasinya atau alokasinya. Nah, kemudian saya lihat ini kegunaannya untuk apa saja. Contohnya di sini kok moro-moro gajinya itu honor 5.100.000, ini 120. Nah, kita lihat rinciannya. Nah, ini rincian CW1 ya. Ada 120 dikali 4 bulan, maka totalnya 480 ya. Coba kita lihat link rincian CW1. Nah, ini 480 harus sama 480. Oke. Nah, setelah kita semuanya sudah sesuai pembuatan RAKS atau RAPBS-nya, silakan teman-teman masukkan kegiatan. Di sini sesuai dengan jumlah ya. Nanti kemungkinan ini akan insya Allah dari pihak dinas nanti akan disempurnakan karena pasti ada sisa saldo tahun 2020, ini masih belum setting. Ya, jadi sabar teman-teman, nggak usah panik, kita buat dulu RAKS manualnya ya. Nah, kemudian di sini adalah kegiatan, di mana kegiatan itu mengacu pada RAKS kita yang tadi kita buat ya, yang sudah dibuat, ada pembayaran honor dan lain sebagainya ya. Kembali ke alokasi, kemudian ini link RAPBS kita cek. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. 9 komponen. Maka di sini kita harus memasukkan 9 komponen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sesuaikan dengan kebutuhan fundamental atau kebutuhan yang inti dari sekolah. Nah, bagaimana cara masukkannya? Contoh di sini pelaksanaan kegiatan benda ekstra saya hapus dulu. Oke. Klik tambah kegiatan di sini ya. Kemudian di sini kita pilih ekstrakurikuler yang tadi saya hapus. Nah, ini klik centang ya. Silakan diklik centang. Mungkin ekstra tadi sudah saya hapus. Apabila ada bos kinerja, misalkan masukkan bos kinerja, kemungkinan bos kinerjanya kemarin belum dibelanjakan, maka harus dicentang bos kinerja atau bos afirmasinya ya. Kalau sudah dicentang, silakan masuk. Contoh ini saya contohkan, saya kirim ya, kemudian kirim. Nah, ini ada bos kinerja yang tadi kita ingat, bos kinerja, bos afirmasi, kemudian ekstrakurikuler. Nah, karena saya tidak ada, kemungkinan teman-teman ada yang keliru, silakan bisa dihapus. Ini lebih fleksibel ya dari yang kemarin. Kemudian bos kinerja saya hapus juga karena tidak mendapatkan. Nah, kemudian bagaimana cara memasukkan anggaran alokasinya di sini? Ini teknis ya teman-teman, jadi jangan bilang ini sudah final belum. Ini teknis cara ya, biar besok nanti teman-teman tidak bingung. Contoh di sini ada tadi saya pembayaran pengembangan perpustakaan ya, pengembangan perpustakaan ya, 1.440. Maka di sini pengembangan perpustakaan saya klik detail, kemudian buat subtitle. Mungkin di sini pembayaran rekening koran. Oke. Kemudian tambah subtitle. Nah, di sini sudah ada komponen. Nah, kemudian ada lagi mungkin teman-teman ada pembelian buku gitu ya, silakan tambahkan subtitlenya. Nah, maka akan nambah di sini, atau mungkin teman-teman pembelian rak buku atau apapun itu ya. Nah, kemudian di sini ada komponen, silakan klik komponen di sini. Kemudian cari harga SSH-nya ya, sesuai dengan tadi saya beli koran ya, ini karena koran, maka saya klik koran. Kemudian di sini ada Jawa Pos, maka saya klik Jawa Pos karena saya membutuhkan Jawa Pos. Nah, di sini teman-teman harganya karena sudah sesuai 120.000, maka saya samakan, yaitu 120.000 eksemplar per bulan, satu eksemplar per bulan.
Kemudian koefisien 2 saya masukkan 12 eksemplar. Kemudian saya simpan. Maka di sini akan masuk. Nah, kemungkinan teman-teman mau membeli buku, di sini juga klik komponen. Kemudian dilihat buku apa gitu mungkin ya. Buku matematika mungkin matematika, silakan klik pencarian, kemudian pilih ya mau beli buku apa, dilebarkan saja. Nah, ini ada fokus matematika kelas 9 atau apapun itu, kemudian silakan ditambahkan ya. Contoh ini buku pengayaan matematika SDMI kelas 1. Nah, harga standarnya 130. Nah, 130.000 ya kan. Nah, ini kalau harga SSH. Nah, kemungkinan teman-teman pada saat beli itu lebih murah ya, mungkin ya, harganya mungkin 129 itu. Maka harga dari 129 ini nanti mungkin ada revisi atau penggantian yang mungkin dari pihak dinas sendiri nanti akan ada edit harga gitu ya. Seperti revisi pak kemarin ada nominal yang bisa kita rubah sehingga kita tidak memakan dana di beberapa tempat, sehingga kita bisa alokasikan ke tempat lain, ke komponen lain. Nah, ini contoh ya, 130 berapa koefisien eksemplar 15, maka klik 15. Nah, kalau ada PPN ya PPN ya, tapi kalau buku tidak ada PPN ya, tidak boleh ada PPN ya, sesuai dengan info dari juknis dari bos dulu. Oke, kemudian simpan ya. Setelah simpan nanti akan muncul. Nah, silakan tutup. Maka di sini akan terekam belanja barjas atau modal atau belanja pegawai. Nah, apabila ada kesalahan, silakan masuk ke detail lagi. Kemudian contohnya tadi buku salah, maka silakan dihapus. Oke, akan hapus. Nah, kalau diedit mungkin edit bisa. Kemudian setelah itu disimpan. Oke. Kemudian kalau salah dihapus saja. Nah, ini pembelian buku ternyata tidak ada, silakan hapus lagi. Bisa dihapus. Ya. Jangan dihapus angkanya, tapi hapus jangan dihapus pembayaran koran ini, jangan dihapus ini. Ya. Nanti takutnya kayak kemarin ya, teknis secara digit dia masih menyimpan ya, karena kemarin ya berdasarkan SIPKS yang tahun 2020 kemarin. Oke, silakan kalau sudah silakan hapus. Kalau sudah silakan tutup. Oke, di sini tersimpan 1.440 untuk pengembangan perpustakaan. Kita cek di RAKS kita atau RAPBS kita, ternyata memang benar 1.440. Begitupun juga yang lainnya ya. Yang honor tadi sudah saya contohkan. Nanti apabila sudah ada pembaharuan SPKS, insya Allah saya akan sangat senang membantu teman-teman. Dalam hal ini kita saling berbagi, kita saling belajar bersama, kita juga saling berkomunikasi dalam hal yang baik ya, dan membangun. Maka saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dari teman-teman, dari saya kepada teman-teman, dan mungkin ada sifat yang kurang mengenakan dari saya sehingga membuat teman-teman tidak enak dengan saya. Saya mohon maaf ya. Di sini saya bukan menggurui, di sini saya bukan sebuah tutor, bukan seorang tutor, tapi di sini saya suka belajar, itu saja intinya. Saya suka berpikir, saya suka belajar, sama seperti teman-teman. Saya juga sangat senang berkomunikasi, khususnya tabayun ya. Saya paling suka tabayun, jadi tidak di belakang tiba-tiba ngomong seenaknya sendiri sehingga banyak orang yang kecewa. Karena itu bagi saya bukan seorang pendidik atau bukan seorang yang
pernah melakukan yang namanya lapangan ya, buang orang lapangan. Jadi saya mohon maaf bila setiap pembawaan saya sangat salah dalam berkomunikasi, pemilihan kata atau diksi-diksi yang saya ambil itu sangat tidak mungkin tidak berkenan, saya mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Apabila teman-teman ada yang tanya, silakan bisa tanya, kita saling sharing, kita saling berkomunikasi, kita saling membantu dan saling tolong menolong. Intinya belajar bersama, kita saling berpikir bersama, bertukar pendapat bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.